Telat, kenapa FIFA baru akui Piala AFF sekarang? Verdong bersiap ke La Liga. Netizen kecewa soal tiket Piala AFF di Manahan Solo. Kalah lagi pemilik MU jengkel dan beri peringatan keras. Hansi Flick terancam hukuman berat dari La Liga. Hai football lover, selamat hari Minggu. Mimin tak bosan kembali ingetin ya, agar kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu supaya nggak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan La Liga Jornada ke-16, Barcelona gagal meraih poin penuh ketika bertandang ke markas Real Betis setelah hanya bermain imbang 2-2. Dua gol Barca lewat Lewandowski dan Ferran Torres mampu disamakan oleh gol dari Lo Celso dan Diao di menit 90+4. Hasil ini membuat pasukan Hansi Flick hanya terpaut 2 poin saja dengan rival mereka Real Madrid yang berada di posisi kedua. Real Madrid berhasil memangkas jarak dengan Barcelona setelah mengandaskan tuan rumah Girona 3 gol tanpa balas. Gol dari Al Real dicetak masing-masing oleh Jude Bellingham, Arda Güler, dan Kylian Mbappe. Dengan kemenangan ini, pasukan Ancelotti mengoleksi 36 poin dan masih menyisakan 1 laga. Beralih ke hasil dari Bundesliga Spieltag 13. Juara bertahan Bayer Leverkusen sukses raih 3 angka setelah menang tipis atas tamunya ST Pauli 2-1. Gol dari Die Wuxow diciptakan oleh Florian Wirtz di menit ke-6 dan Jonathan Tah di menit ke-21. Poin penuh ini membuat pasukan Xabi Alonso berada di peringkat 3 sementara dengan 26 poin. Lalu dari Allianz Arena, Munchen juga sukses raih poin penuh saat menjamu tamunya Heidenheim dengan skor 4-2. Gol kemenangan di Rotten dicetak masing-masing oleh Dayot Upamecano, Leon Goretzka, dan brace dari Jamal Musiala. Raihan 3 angka ini membuat pasukan Vincent Kompany masih kokoh di puncak klasemen dengan 33 poin. Dari Giornata 15 Serie A, Juventus gagal memetik 3 angka setelah hanya bermain imbang dengan tamunya Bologna 2-2. Bianconeri hampir saja kalah ketika ketinggalan lewat gol dari Ndoye dan Pogba. Namun pasukan Thiago Motta mampu membalasnya lewat gol dari Koop Meiners dan Bangula di menit 90+2. Dengan hasil ini, Sinyonya tua sementara berada di peringkat 6 dengan 27 poin. Hasil berbeda diraih oleh AS Roma setelah mampu membantai tamunya Lecce 4-1 di Olimpico. Kemenangan besar pasukan Claudio Ranieri ini dihasilkan lewat gol dari Alexis Saelemaekers, Gianluca Mancini, Nicolo Pisilli, dan Claudio Kone. Dengan raihan 3 angka ini membuat Giallorossi sementara berada di peringkat 11 dengan 16 poin. Aston Villa sukses meraih poin penuh meski hanya menang tipis 1-0 atas tamunya Southampton. Gol satu-satunya pasukan Unai Emery di laga ini dicetak oleh John Duran di menit 24. Kemenangan ini membuat The Villains sementara berada di peringkat 6 dengan 25 poin. Dari laga lainnya, Newcastle mengalami kekalahan lagi setelah dipecundangi tuan rumah Brentford 4-2. Gol dari Brian Bomo, Yoana Wissa, Nathan Collins, dan Kevin Scott membuat The Bees kini sementara berada di peringkat 7 dengan 23 poin. Sementara itu dari Selhurst Park, Manchester City gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang tuan rumah Crystal Palace 2-2. Gol dari Haaland dan Rico Lewis mampu dibalas oleh gol dari Munoz dan Maxen Lacroix. Dengan hasil ini, The Citizen harus puas berada di peringkat 4 sementara dengan 27 poin. Hasil buruk kembali diraih MU besutan Ruben Amorim setelah takluk 2-3 atas tamunya Nottingham Forest. Meski mencetak gol lewat Rasmus Højlund dan Bruno Fernandes, namun mampu dibalas gol dari Nikola Milinkovic, Morgan Gibbs-White, dan Chris Wood. Dengan hasil ini membuat setan merah makin terpuruk di peringkat 13 dengan 19 poin. Kekalahan MU atas Nottingham Forest dilaporkan mendapat peringatan keras dari pemilik MU Sir Jim Ratcliffe. Menurut laporan The Sun, Ratcliffe menyebut bahwa MU sekarang sebagai klub mediocre dan klub yang biasa-biasa saja. Untuk itu, Ratcliffe berniat akan merombak tim mediocre ini demi kembali naik ke papan atas Liga Inggris apapun caranya. Apalagi kini Ratcliffe sebagai pemilik sedang dikecam oleh sebagian besar fans setan merah yang muak dengan lonjakan harga tiket di Old Trafford.
Sementara itu, dari kabar lainnya, terjadi penundaan laga derby Merseyside antara Everton versus Liverpool dikarenakan badai darat yang melanda sebagian wilayah Britania Raya. Menurut laporan Sport Bible, laga yang ditunda tersebut kemungkinan akan dijadwalkan ulang, namun tidak di tahun ini karena kepadatan jadwal kedua tim. Laga tersebut diprediksi akan dijadwalkan ulang pada minggu pertama bulan Februari, yakni antara 11 hingga 12 Februari atau 18 hingga 19 Februari 2025. Masih kabar dari Inggris, striker West Ham Michael Antonio mengalami kecelakaan mobil pada hari Sabtu 7 Desember. Menurut laporan dari Goal, pihak klub sudah mengonfirmasi hal tersebut dan meminta doa agar Antonio baik-baik saja. Antonio mengalami kecelakaan di daerah Essex. Ia lalu dilarikan ke rumah sakit di pusat kota London. Kini dilaporkan kondisi striker asal Jamaika tersebut sudah dalam kondisi stabil. Namun, ia masih butuh perawatan secara intensif. Antonio pun dipastikan absen di laga melawan Wolves di hari Senin 9 Desember. Dari Inggris, pindah ke kabar dari La Liga. Dilansir dari Football Espanya, pelatih Barcelona Hansi Flick dijatuhi hukuman larangan mendampingi tim di pinggir lapangan selama 2 pertandingan La Liga akibat kartu merahnya saat melawan Real Betis. Flick kena kartu merah di laga melawan Betis karena dianggap protes berlebihan dan diduga mengatakan kata yang tak pantas pada wasit. Meski Flick tidak mengakui perbuatannya, namun ia tetap akan disanksi tidak dapat mendampingi timnya di laga La Liga berikutnya saat melawan Leganes dan Atletico Madrid. Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari The Sun, pemain Fiorentina yang kolaps di lapangan Edoardo Bove dilaporkan tidak lagi diizinkan untuk berlaga di Serie A. Pasalnya, Bove kini harus dipasangi alat defibrilator cardioverter implant atau ICD untuk mengontrol penyakit jantungnya. Namun, di Serie A ada peraturan bahwa melarang pemain baik tingkat amatir maupun profesional untuk berkompetisi jika mereka memiliki masalah jantung serius atau memakai alat defibrilator. Artinya, apabila Bove ingin melanjutkan karirnya, ia harus meninggalkan Serie A. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari MLS. Dilansir dari Goal, Galaxy sukses meraih gelar juara Piala MLS 2024 setelah mengalahkan New York Red Bulls dengan skor 2-1. Kemenangan klub Marco Reus ini dihasilkan lewat gol dari Jose Pencil di menit 9 serta di Hanjo Velcic di menit 13. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan gelar juara ke-6 bagi La Galaxy setelah penantian 10 tahun lamanya. Terakhir kali La Galaxy juara Piala MLS yakni pada tahun 2014 silam. Kabar berikutnya datang dari pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong. Dilansir dari Suara, Verdong mengungkapkan bahwa dirinya memimpikan untuk bisa tampil di kompetisi tertinggi Spanyol La Liga. Saya selalu memimpikan La Liga. Itu adalah liga yang saya ingin coba karena saya ingin tahu apakah saya bisa mengatasi level tersebut, kata Verdong di YouTube The Highway. Saat ini Verdong masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen sampai Juni 2028 mendatang. Meski begitu, masih ada peluang untuk pemain yang dijuluki Lupi itu pindah ke klub La Liga seperti Sevilla yang pernah berencana mengakomodir banyak pemain Indonesia. Lanjut ke kabar heboh berikutnya soal Piala AFF yang sudah diakui FIFA. Dilansir dari bola.net, FIFA kini memasukkan ajang Piala AFF 2024 dalam kategori FIFA A-Match. Dan pengakuan FIFA terhadap turnamen ini sebagai pertandingan A hasil dari Piala AFF 2024 akan berkontribusi pada peringkat internasional para pemain yang berpartisipasi. Selain itu, kemenangan dalam Piala AFF 2024 dapat memberikan tambahan poin yang signifikan. Namun, kalau menurut netizen Indonesia, pengakuan itu dianggap telat karena baru diumumkan beberapa hari jelang Piala AFF. Jadi, timnas Indonesia tak bersiap menurunkan tim terbaik, murni karena alasan Piala AFF belum diakui FIFA. Sementara itu, jelang Piala AFF 2024 digelar, PSSI dan Sintayong kena ejek lagi oleh media Vietnam. Dilansir dari Superpol, media Vietnam Soha.vn kembali mengejek PSSI karena dianggap gagal mendatangkan pemain naturalisasinya di Piala AFF 2024. PSSI dinilai tak berkutik dan pasrah dengan kenyataan tersebut. Sementara Sintayong menurut Soha dianggap tidak akan bisa memikul beban berat skuad Indonesia tanpa pemain naturalisasi. Menurut Soha, Sintayong akan dibuat bingung dan pusing menentukan skuad dengan materinya sekarang. Masih kabar soal Piala AFF.
Dilansir dari CNN Indonesia, netizen sepak bola Indonesia sedang dibuat bingung dan penasaran soal ketersediaan tiket laga kandang Indonesia di Manahan Solo saat melawan Laos dan Filipina. Pasalnya diketahui tiket di dua laga tersebut sudah ludes terjual per Sabtu 7 Desember. Netizen banyak yang kecewa karena tidak kebagian tiket. Netizen yang kecewa tersebut pun bahkan membanjiri unggahan di akun Instagram @timnasindonesia soal penjualan tiket. Beberapa netizen ada yang menganggap bahwa tiket tersebut gaib karena sangat cepat terjual. Menurut laporan dari Nentimin, Liverpool ternyata serius akan merekrut bek kiri Bournemouth Milos Kerkez pada musim panas nanti. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Direktur Olahraga Klub Hungaria Zalewski István Szalai. Menurut Szalai, rekan Kerkez di timnas Hungaria yakni Dominik Szoboszlai adalah orang yang membujuk Kerkez secara langsung untuk hijrah ke Anfield. Perekrutan Kerkez ini dilaporkan sedang diproses oleh Direktur Olahraga Liverpool Richard Hughes. Pemain Bournemouth yang kontraknya akan habis pada 2028 tersebut disiapkan The Reds sebagai penerus Robertson. Dari kabar lainnya, pemilik Nottingham Forest Evangelos Marinakis dilaporkan akan segera mengepakkan sayap bisnisnya dengan mengakuisisi dua klub baru. Dilansir Tribal Football, pemilik asal Yunani tersebut sedang bernegosiasi untuk membeli klub Serie A Monza dan klub Brasil Vasco da Gama. Untuk Monza, Marinakis dan tim kini sedang negosiasi alot dengan pihak pemilik Fininvest. Sedangkan untuk Vasco da Gama, Marinakis sedang mengandalkan peran mantan direktur olahraga Arsenal Edu Gaspar yang diajaknya melakukan negosiasi untuk mengakuisisi klub asal Brasil tersebut. Beralih ke kabar berikutnya yang datang dari Inter Milan yang sedang menjajaki transfer striker baru musim depan. Menurut laporan Foot Italia, Nerazzurri dipastikan akan membeli striker baru karena Marco Arnautovic maupun Joaquin Correa berpeluang akan dilepas pada Juni 2025 nanti. Satu nama yang muncul sebagai target utama La Beneamata adalah Santiago Castro, penyerang menjanjikan yang saat ini tengah bersinar di Bologna. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, telah melakukan pendekatan dengan pihak Rossoblu soal langkah perekrutan. Pemain 20 tahun asal Argentina ini dianggap Ausilio sebagai penerus ideal bagi Lautaro Martinez. Dari Italia, kini terbang ke Spanyol. Tersiar kabar bahwa mantan pemain MU asal Argentina Gabriel Heinze masuk radar untuk menangani klub La Liga Real Valladolid. Menurut laporan Marca, Valladolid sedang berupaya mencari sosok yang tepat untuk menangani tim pasca didepaknya pelatih Paulo Pezzolano. Heinze yang pernah bermain di Valladolid pada 1997 hingga 2001 dianggap sosok yang mengerti seluk-beluk dan budaya klub. Heinze sendiri kini tengah menganggur setelah berhenti menjadi pelatih Newell's Old Boys pada Desember 2023 lalu. Sementara itu dari Jerman dilaporkan bahwa pemain Dortmund Felix Mecha tengah diintai langsung oleh 3 pemandu bakat sekaligus dari klub Liga Inggris. Menurut laporan Get Football News Germany, ketiga pemandu bakat tersebut berasal dari Manchester United, Chelsea, dan Newcastle. Mereka terlihat ketika laga Dortmund versus Munchen di Bundesliga pekan lalu. Klub-klub tersebut terlihat sedang berebut untuk bisa membujuk mantan pemain akademi Manchester City tersebut untuk balik ke Inggris. Di antara ketiga tim tersebut, MU adalah tim yang paling intens mengamati perkembangan sang pemain. Sejak masih berseragam Wolfsburg, ternyata pemandu bakat setan merah sudah mengamati Mecha. Sementara itu, dilansir dari RMC Sport, mantan pemain Munchen asal Maroko, Mehdi Benatia, akan segera ditunjuk sebagai direktur olahraga baru Marseille. Saat ini, jabatan resmi Benatia di Marseille adalah penasehat olahraga untuk Presiden Marseille, Pablo Longoria. Menurut laporan, Benatia akan dikontrak sebagai direktur olahraga selama 2,5 tahun bertepatan dengan berakhirnya kontrak De Zerbi. Sejak ditunjuk sebagai penasehat olahraga Marseille, Benatia telah banyak mengawasi proyek rekonstruksi tim baik di lapangan maupun di balik layar. Benatia juga adalah orang yang berada di balik penunjukan Roberto De Zerbi sebagai pelatih Marseille. Beralih ke kabar dari sepak bola Belanda. Dilansir dari Okezon, publik sepak bola Indonesia tengah berbangga karena salah satu pemain timnas Garuda yakni Calvin Verdonk masuk dalam susunan starting 11 terbaik Eredivisie bulan November. Baik Enisine Megan itu sejajar dengan pemain-pemain top Eredivisie seperti kiper Ajax Remco Pasveer maupun pemain andalan PSV Ricardo Pepi. Verdonk terpilih sebagai pemain terbaik di posisi bek kiri. Verdonk masuk tim terbaik tersebut berdasarkan statistik dari Opta dan voting dari para penggemar Eredivisie.
Lanjut ke kabar berikutnya soal Piala AFF 2024. Dilansir dari Sportdetik, meski timnas Vietnam membawa serta pemain naturalisasinya Rafaelsen, namun striker berdarah Brasil itu belum bisa bermain saat bertemu timnas Indonesia pada 15 Desember 2024. Dikutip dari media Vietnam Znews, hal tersebut dikarenakan regulasi FIFA terkait naturalisasi yang mengharuskan Rafaelsen tinggal di wilayah federasi terkait setidaknya selama 5 tahun. Ia kini belum genap berdurasi 5 tahun tinggal di Vietnam. Menurut laporan, Rafaelsen masih punya waktu sekitar 2 minggu lagi untuk bisa tampil. Ia dipastikan baru bisa bermain di matchday terakhir grup saat melawan Myanmar pada 21 Desember 2024. Masih seputar Piala AFF 2024. Dilansir Suara, wasit yang akan memimpin laga Indonesia versus Myanmar telah ditentukan. Wasit tersebut berasal dari Nepal bernama Sudis Kumar Pandey. Berdasarkan penelusuran, wasit Sudis ini pernah menjadi wasit di kompetisi Piala Asia Selatan edisi 2014. Selain sebagai wasit utama, Sudis juga sempat bertugas menjadi wasit keempat di berbagai ajang seperti Liga Champions Asia dan Piala AFC. Sudis juga sempat menjadi wasit di cabur sepak bola SEA Games 2017. Saat itu, ia pernah menjadi wasit laga Indonesia versus Filipina di fase grup dan laga perebutan medali perunggu antara Indonesia versus Myanmar. Sementara itu, kabar lainnya datang dari venue yang akan digunakan markas timnas Garuda saat menantang Laos dan Filipina di Piala AFF 2024 nanti. Menurut laporan dari bola.net, manajer timnas Indonesia Sumarjo mengatakan rumput Stadion Manahan dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Hal itu didasarkan pada laporan dari sejumlah pihak yang bertugas menyiapkan venue pertandingan. Kalau kaitannya dengan kondisi rumput, saya kira tidak ada masalah. Saya juga sudah mendapatkan laporan langsung dari teman-teman di Solo, kata Sumarji.